Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Eko Purnomo. Saya mahasiswa PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 LPTK Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Saya akan mempraktekkan layanan konseling individu dengan pendekatan REBT, teknik reinformer positif. Ini merupakan tugas aksi kedua saya dalam tugas PPL PPG Daljab. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Monggo. Ya, ya. Pak tak menyaksikan ini dulu sebentar. Rekap absen ini saya lagi. Ya. Dan Mas Gunawan. Iya. Iya. Mas Gunawan kelas 9F ya. Iya, kelas Oke. 9F. Ke dari mana Mas Gunawan? Tadi dari kelas ya Pak. Oh, dari kelas. Dari kelas. Enggak ke kantin, ini kan jam istirahat. Kurang senang sih Pak, kurang nyaman kalau berada di dalam kantin. Jam istirahat jarang ke kantin. Iya, jarang ke kantin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik ya. Gini Mas Gunawan, Eko dapat laporan dari beberapa guru mapel pelajaran di kelasnya Mas Gunawan. Di kelasnya Mas Gunawan itu sering menyendiri di dalam kelas, jarang berkumpul sama teman-teman di luar. Kenapa sih Mas? Kalau Pak Eko boleh tahu gitu. Mohon maaf Pak sebelumnya ya Pak. Ya. Saya kurang begitu nyaman Pak ketika berada di luar kelas seperti itu. Teman-teman saya, apalagi teman-teman saya juga sering membuli saya karena fisik saya. Berarti teman-teman sering membuli Gunawan karena fisiknya Gunawan. Fisik saya. Kenapa? Ya, untuk yang sesuai seusia SMP kok sudah sebesar ini. Oh, berarti karena fisik Mas Gunawan yang terlalu tinggi. Ya, terlalu tinggi. Ya, terus? Intinya mereka sering menghina saya, membuli saya. Ini Mas, sebelum kita melanjutkan obrolan kita, Pak Eko mau konseling, namanya konseling. Obrolan ini akan kita kemas dalam bentuk konseling. Jadi di dalam obrolan ini nanti kita punya berapa asas, Mas ya, asas keterbukaan. Asas keterbukaan yang pertama, jadi silakan Mas Gunawan ceritakan semuanya kepada Pak Eko, apa yang menyebabkan Mas Gunawan menjadi merasa malu, merasa lebih suka menyendiri, tidak mau berkumpul sama temannya. Dan juga konseling, kalau kita konseling ini kita menjunjung asas kerahasiaan, ya, dimana apa yang kita omongkan di sini, ini kan cuman kita berdua di sini di ruang konseling ini, obrolan ini tidak akan keluar sampai ke orang lain. Jadi kita pegang rahasia yang sudah kita bangun di kegiatan pada pagi hari ini, gitu ya Mas ya. Oh ya, sebelumnya Mas Gunawan orang tuanya kerja apa? Orang tua saya pedagang Pak. Pedagang. Iya, pedagang. Pedagang di pasar atau di toko? Pedagang di pasar. Oh, kerja di pasar Bapak. Bapak sama Ibu atau Bapak saja? Bapak sama Ibu. Bapak sama Ibu. Bapak sama Ibu di pasar. Di pasar. Kalau berangkat jam berapa? Kalau berangkat itu berarti mulai jam 5 pagi Pak, sudah berangkat ke pasar. Jam 5 pagi sudah keluar rumah, sudah menuju ke pasar. Berarti Mas Gunawan ketika berangkat sekolah tidak pernah ketemu, tidak pernah pamitan ya? Ya, tidak pernah. Tidak pernah pamitan Tidak sama. pernah pamitan. Kalau pulangnya jam berapa? Kalau pulangnya berarti tergantung sih Pak, tapi mayoritas sih setelah asar atau hampir maghrib seperti itu baru pulang. Berarti pulangnya sore ya? Iya, pulangnya sore. Sore. Dan gini Mas Gunawan, kalau Pak Eko boleh tahu, Mas Gunawan itu berarti berapa? Gunawan itu berarti berapa bersaudara sih dalam keluarga? Untuk di bersaudara hanya 2 bersaudara. Dua Bersaudara. Mas Gunawan nomor berapa? Saya berarti nomor pertama. Oh, Mas Gunawan anak pertama. Anak pertama. Anak pertama, berarti punya adik. Punya adik. Adiknya cewek cowok?
adiknya cewek. Cewek. Oh, adiknya perempuan, Mas Gunawan pertama. Pertama. Adiknya juga tinggi seperti Mas Gunawan, postur tubuhnya. Untuk adik saya posturnya relatif standar. Relatif. Di keluarga Mas Gunawan ada nggak yang tingginya kayak Mas Gunawan? 100 berapa sekarang tingginya? Untuk sekarang 174 cm. 174. Iya, untuk ukuran anak SMP sangat tinggi ya. Iya. Tapi adiknya enggak tinggi. Berapa adiknya? Untuk adiknya masih wajar sekitar 150-an. 150. Cewek ya? Cewek. Di keluarga Mas Gunawan ada yang posturnya tinggi seperti Mas Gunawan? Tidak ada, Pak. Hanya saya sendiri. Oh, cuma Mas Gunawan saja. Iya. Kayaknya berarti gizinya terlalu banyak makanya tinggi ya. Iya. Jadi gini Mas Gunawan. Iya, Pak Eko ulangi lagi dari awal. Pak Eko dapat informasi dari beberapa guru mapel. Jadi ketika pelajaran dibentuk kelompok, kok Mas Gunawan di dalam kelompok tersebut lebih banyak berdiam diri, lebih banyak menyendiri, tidak berdiskusi. Padahal yang namanya kelompok itu kan harus menyumbangkan pemikiran pada untuk kelompoknya itu gitu loh. Makanya Bapak Ibu guru mapel cerita ke Pak Eko, dan sekarang Mas Gunawan tak panggil ke ruangannya Pak Eko, kita mau konseling gitu ya. Seperti yang sudah kita bicarakan di depan tadi, nggak usah khawatir, obrolan ini nggak akan keluar. Pak Eko janji tidak akan cerita ke siapa-siapa tentang masalahnya Mas Gunawan. Mas Gunawan juga itu sebaliknya, tidak usah bercerita tentang masalahnya Mas Gunawan ke orang lain kalau tidak diperlukan gitu loh. Nah, ini untuk masalahnya Mas Gunawan ini, Pak Eko akan membantu. Yuk kita bareng-bareng cari penyelesaian masalah yang ada di Mas Gunawan, gitu ya. Jadi masalah itu bisa selesai kalau Mas Gunawan bisa terbuka sama Pak Eko. Makanya saya ingin Mas Gunawan terbuka, gitu ya. Silakan Mas Gunawan, Pak Eko ingin tanya sih satu lagi. Yang membuat Mas Gunawan merasa malu untuk berkumpul dengan teman-teman Mas Gunawan itu kenapa sih? Itu tadi kan Mas Gunawan pernah bilang masalah fisik ya. Fisik, selain fisik apa lagi? Selain masalah fisik, teman-teman saya juga sering membuli saya, Pak. Oh, Sering membuli, sering meledek. Sering meledek karena fisik saya tersebut. Akhirnya mereka sering membuli saya, dengan sebut-sebutan yang kurang begitu menyenangkan untuk hati saya seperti itu. Dan bukan hanya satu dua orang saja, tetapi banyak sekali yang membuli saya seperti itu, membuat mental saya down seperti itu, Pak. Mental saya down sehingga ketika ingin berbaur dengan yang lain rasanya itu begitu susah. Iya, berarti Mas Gunawan merasa malu intinya karena sering diledaki karena fisik Mas Gunawan yang berbeda dengan temennya karena terlalu tinggi gitu. Terus selain itu dari saya waktu masuk ke SMP, awal masuk SMP itu dari SMP saya, dari SD saya hanya saya sendirian, Pak. Jadi karena SMP 2 dan letaknya lumayan jauh dari rumah saya, sehingga yang saya masuk itu hanya sendiri. Yang lain itu berada di sekolahan lain, sehingga saya ketika ke sini otomatis tidak memiliki teman satupun. berarti alasannya Mas Gunawan di sini tuh waktu daftar nggak ada teman dari SD-nya? Tidak ada teman dari SD-nya. Waktu masuk sini pakai zonasi, prestasi atau afirmasi, Mas? Untuk saya berarti pakainya prestasi, Pak. Prestasi. Berarti Mas Gunawan di SD-nya berprestasi ya? Iya. Makanya masukin pakai prestasi. Iya. Boleh tahu waktu prestasi itu peringkat berapa di SD-nya? Untuk di SD berarti alhamdulillah masuk peringkat ke 3 besar, Pak. 3 besar. 3 besar. Berarti masuk SMP 2 menggunakan prestasi, sedangkan teman-teman dari SD-nya nggak ada yang masuk ke SMP 2. Makanya di sini nggak punya teman. Jadi Mas Gunawan merasa malu. Merasa malu dengan itu. Tapi kan sekarang gini, Mas Gunawan masuk sini kan karena prestasi, ya kan? Harusnya Mas Gunawan itu harus punya rasa percaya diri yang lebih tinggi dari yang lain. Karena apa? Mas Gunawan harus bangga
di SD Mas Gunawan nggak ada yang bisa masuk ke SMP 2, cuman Mas Gunawan. Karena apa? Sekarang kan pakai zonasi prestasi dan afirmasi. Prestasi saja kita cuman punya kuota berapa, sedangkan Mas Gunawan sendiri kan dengan nilai Mas Gunawan yang tinggi, ya kan, dengan prestasi Mas Gunawan yang didapatkan di SD, alhamdulillah Mas Gunawan bisa masuk ke SMP 2, ya kan. Harusnya Mas Gunawan punya rasa percaya diri untuk itu. Mas Gunawan punya poin plus gitu loh ya. Poin plusnya apa? Oh, di SD saya sendiri loh yang bisa masuk SMP 2. Karena apa? Karena prestasi, ya kan? Harusnya seperti itu. Nah, yang kedua, Mas Gunawan merasa malu karena fisik Mas Gunawan yang tinggi sendiri di kelas. Tinggi sendiri di kelas. Nah, itu juga harusnya Mas Gunawan dijadikan motivasi dan poin plus sendiri untuk diri Mas Gunawan, gini loh. Untuk postur Mas Gunawan yang tinggi, kan Mas Gunawan mempunyai fisik yang lebih dari yang lain, ya kan? Harusnya. Karena apa? Ketika olahraga, Mas Gunawan pasti akan mudah ketika olahraga basket, ya kan? Karena postur Mas Gunawan yang tinggi sehingga Mas Gunawan mudah untuk memasukkan bola, ya kan? Itu yang kedua. Banyak anak-anak di SMP 2 yang punya cita-cita masuk polisi atau tentara. Di situ kan ada batas minimal ketinggian. Lah, kalau tingginya Mas Gunawan sekarang sudah berapa tadi? 174 cm. Nah, 174 itu kan sudah apa namanya? Sudah memenuhi syarat toh. Nah, apalagi nanti ketika SMA lagi olahraganya Mas Gunawan diperbanyak, dipertambah, nanti insya Allah kan badannya bisa lebih tinggi. Oh iya, cita-citanya pengen jadi apa? Cita-cita saya sebenarnya pengen jadi guru, Pak. Oh, pengen jadi Pengen guru. jadi guru. Seperti Pak Eko? Seperti Pak Eko. Iya, terus? Tapi masih dengan itu, Pak. Kenapa? Rasa malu itu, dengan rasa malu itu. Jadi ketika di SD bisa lumayan mengeksplorasi diri, tapi ketika di SMP dengan semua tekanan, dengan teman selama beberapa saat ini menyebabkan saya tidak memiliki motivasi tersendiri seperti itu. Mau belajar jadi agak tidak terlalu fokus, mau tadi kerja kelompok saja, mau nimbrung malah bukannya disupport malah diejek. Malu karena sering di itu ya. Nah, itu tadi Pak Eko bilang gini, Mas Gunawan. Mas Gunawan kan sudah mempunyai prestasi yang bagus, ya loh. Saya lihat nilainya Mas Gunawan di daftar nilai tadi saya pinjem di wali kelas, ternyata nilainya Mas Gunawan itu bagus, menengah ke atas, ya kan? Ternyata banyak nilai matematika, itu juga saya lihat nilai ulangannya 85, kan itu udah bagus. Nilai ulangan bahasa Inggris juga 90. Berarti kan Mas Gunawan sudah di atas itu. Lah, Mas Gunawan harusnya dengan kemampuan Mas Gunawan yang sudah didapatkan itu harusnya sebagai motivasi Mas Gunawan, ya. Jangan malah dengan diajak temennya yang merasa itu tadi tinggi ya kan, gantar, dhuwur ya. Mas Gunawan merasa malu, merasa minder. Buktikan Mas, ya kan? Iya, memang saya dhuwur, saya tinggi, saya doglong, tapi kan saya pintar. Nah, itu loh Mas, ya kan? Berikan tujuan kepada mereka bahwa selain saya mempunyai tadi yang menurut Mas Gunawan punya berpikiran bahwa fisik Mas Gunawan itu menjadikan diri Mas Gunawan kekurangan dalam fisik. Padahal itu kelebihan loh Mas, kelebihan yang ada di diri Mas Gunawan. Tapi Mas Gunawan sendiri belum tahu gitu loh. Yang kedua apa? Mas Gunawan punya prestasi yang bagus, ya kan? Prestasinya bagus, nilainya juga bagus-bagus. Itu kan mempunyai modal, ya kan? Harusnya Mas Gunawan itu lebih bisa memotivasi diri Mas Gunawan sebagai untuk menekan ya rasa malu, merasa minder dari ajakan teman-teman. Buktikan dengan prestasi gitu loh. Lah, ketika Mas Gunawan membuktikan dengan prestasi Mas Gunawan yang baik itu, maka teman-teman yang ngajak Mas Gunawan pasti akan berkurang gitu loh. Tunjukkan ke mereka tentang apa? Tentang prestasinya Mas Gunawan, ya kan? Terus selain itu tunjukkan juga dengan postur tingginya Mas Gunawan ini yang melebihi teman-temannya. Mas Gunawan mempunyai poin plus. Untuk apa? Tadi yang sudah kita bahas. Di olahraga pasti Mas Gunawan punya poin tersendiri, ya kan?
Nah, tujuan ke mereka bahwa Mas Gunawan berprestasi pada bidang olahraga selain di bidang akademik gitu loh. Insya Allah Pak Eko janji. Lalu setelah Mas Gunawan menunjukkan kemampuan Mas Gunawan itu, teman-teman Mas Gunawan tadi yang suka ngejek, yang suka ngeledek Mas Gunawan, membuat Mas Gunawan minder, insya Allah akan berubah. Ya, iya, jadi jangan usah minder lagi, gitu kan? Nah, tadi Pak Eko sempat menangkap Mas Gunawan katanya pengen jadi guru. Alasannya pengen jadi guru kenapa? Alasannya pengen jadi guru biar apa, biar tidak terlalu ditekan seperti itu sih Pak. Untuk apa namanya kan guru mencoba untuk tampil di depan seperti itu. Iya. Dengan saya yang malu, saya sedikit demi sedikit mencoba ingin apa namanya, ingin untuk merubah diri saya agar Iya, saya jadi bisa pemalu itu. dari pemalu dan minder itu tidak. Tetapi di sisi lain cita-cita saya itu tertekan oleh teman-teman saya, sehingga ketika saya ingin saya mau mencoba biar nggak malu, malah jadi tambah malu, Jadi saya malu, mau coba lagi malu lagi, coba lagi malu lagi, seperti itu Pak. Ya karena Mas Gunawan belum tahu potensi diri yang ada di Mas Gunawan kan, belum bisa mengeluarkan gitu loh, belum bisa menunjukkan ke halayak bahwa Mas Gunawan sudah punya modalnya apa? Prestasi Mas Gunawan, ya kan? Modalnya Mas Gunawan yang lainnya apa? Postur tubuh Mas Gunawannya lebih tinggi dari temennya. Jadi gini Mas, ketika Mas Gunawan bercita-cita mau jadi guru bagus, ya kan? Gitu. Karena apa Mas? Kita sebisa mungkin itu menggali potensi yang ada di diri kita, gitu loh. Kita jangan pernah berpikir bahwa kekurangan pada diri kita itu menjadikan kita itu lemah, menjadikan kekurangan pada diri kita menjadikan kita itu jadi seorang yang terpuruk. Tapi kita lihat apa sih potensi yang ada di diri saya, ya kan? Dan yang lebih bagus lagi, mengembalikan dari kekurangan yang ada di diri kita menjadi kelebihan pada diri kita. Contohnya apa Pak Eko? Pak Eko nggak pintar matematika. Gimana kan jujur loh ya, beda sama Mas Gunawan. Kalau Mas Gunawan kan nilai matematikanya selalu bagus, di atas rata-rata. Makanya Pak Eko ambil jurusan BK. Nah, dari BK itu saya berpikirnya karena saya tidak pintar matematika, mending saya ambil BK gitu. Nah, setelah kuliah BK saya jalin ternyata juga ada di situ pelajaran matematika, statistik ternyata di situ ada. Nah, karena saya lemah di matematika itu, saya terus berusaha Mas, ya kan? Saya berusaha terus bagaimana saya bisa yang tadinya tidak suka dengan matematika saya mencoba untuk suka, gitu loh ya. Jadi merubah apa yang awalnya tidak suka menjadi suka, jadinya tidak bisa menjadi bisa. Alhamdulillah saya bisa lulus kuliah gitu ya. Jadi saran Pak Eko gini Mas Gunawan, Mas Gunawan sudah punya potensi dari segi akademik, ya kan? Nilainya Mas Gunawan juga sudah di atas KKM semua, minimal saya lihat kok 80 ya kan? Matematika ulangan juga nilainya bagus terus. Di olahraga juga kemarin ada ujian praktek apa kemarin sama Pak Fuad? Sama Bapak praktek basket Pak. Basket. Nah nilainya gimana kemarin waktu sama Pak Fuad? Alhamdulillah lumayan bagus Pak. Berapa kemarin nilainya? Nilainya berarti waktu itu 90. Nah 90 itu kan nilai yang maksimal kan untuk nilai praktek. Nah berarti apa? Mas Gunawan harus bisa memaksimalkan apa yang ada di diri Mas Gunawan. Contohnya apa? Tinggi badan Mas Gunawan, ya kan, yang melebihi teman-temannya. Mungkin teman-teman Mas Gunawan kan maksimal tingginya paling 160, 165. Sedangkan Mas Gunawan kan 170 kan. 170 kan sudah bagus itu Mas. Untuk masukkan bola kering itu kan lebih gampang loh. Iya, gitu Mas ya. Jadi udah nggak usah minder lagi gitu loh ya. Ya. Mas Gunawan nggak usah minder lagi. Mas Gunawan gali apa yang ada di diri Mas Gunawan, gitu loh. Sekarang juga kan Mas Gunawan tidak berhenti di SMP kan, mau melanjutkan kemana? Insya Allah mau lanjutkan ke SMA. Ke SMA, bukan SMK. Bukan. Alasannya kenapa? Karena di SMA mungkin saya berpikir lebih bisa
di apa namanya, lebih bisa ditingkatkan kemampuan saya di karena bidang di bidang akademik. akademik saya Iya. mungkin. Nah, tetapi keluarga saya, karena keluarga saya itu apa namanya, berasal dari keluarga pedagang seperti itu ibu saya jauh lebih menginginkan saya untuk masuk ke SMK. Jadi dalam hati saya sendiri saya ingin sekali masuk SMA, tetapi Ibunya keluarga pengen inginnya masuk ke SMK karena pedagang itu iya tadi. Ya gini mas, SMK atau SMA kan sama saja intinya. Ya, anak SMA katanya SMK itu selesai langsung bisa kerja, anak SMA juga bisa kerja, ya kan? Nah, anak SMA katanya habis lulus apa disarankan untuk kuliah, tidak semua, ya kan? Karena pada dasarnya apa? Ketika Mas Gunawan sudah memilih untuk masuk SMA, ya udah Mas Gunawan fokus saja di situ. Karena itu pilihannya Mas Gunawan. Mas Gunawan harus konsekuensi dengan pilihannya Mas Gunawan, ya. Dan hilangkan pemikiran yang itu tadi. Nah, ketika Mas Gunawan memilih SMA dan Mas Gunawan fokus di pilihan Mas Gunawan itu, kan Mas Gunawan merasa bahagia, merasa senang, termotivasi. Tunjukkan ke keluarga Mas Gunawan bahwa ini loh Pak, ini loh Bu, ini pilihan saya dan saya bisa memberikan yang terbaik untuk Bapak dan Ibu. Iya toh? Bapak Ibu menyarankan saya masuk SMK, sedangkan pilihan hati saya ingin masuk ke SMA. Tunjukkan, berikan yang terbaik di SMA itu, ya kan? Tunjukkan prestasinya Mas Gunawan, bukan cuma di SMP saja, ya. Tapi di SMA juga dilanjutkan prestasinya di segi akademik, di segi olahraga, silakan dilanjutkan, gitu. Dan tunjukkan ke orang tua bahwa pilihan Mas Gunawan bukan pilihan yang salah, ya, gitu ya Mas. Nah gitu. Terus kita kembali lagi ke masalah Mas Gunawan yang katanya malu untuk berkumpul sama teman-teman. Bahkan ada laporan dari guru mapel ketika Mas Gunawan disuruh maju mengerjakan tugas yang diberikan, Mas Gunawan malah tidak bisa mengerjakan. Padahal Mas Gunawan di meja bisa mengerjakan. Bisa. Kenapa alasannya? Grogi sih, masalah grogi Pak. Grogi iya. Jadi ketika di depan, merasa di depan umum dengan yang sebelumnya teman-teman sudah mengejek saya, sudah menghina saya, sudah memperlakukan saya seperti itu, menjadikan saya itu nervous di depan, grogi, mau mengerjakan semua yang harusnya udah ada di otak saya, tiba-tiba langsung blank, hilang, tidak tahu apa-apa seperti itu Pak. Iya, itu karena Mas Gunawan merasa dari teman-teman itu difikirkan terus Pak. Makanya ketika Mas Gunawan maju semuanya hilang. Iya kan? Padahal sudah ada di otak, ya kan, tinggal menuangkan saja di papan tulis. Lah itu Mas. Karena Mas Gunawan apa? Mas Gunawan selalu berpikiran kekurangan yang ada di diri Mas Gunawan itu menjadikan Mas Gunawan itu terkurung, ya, seperti terbelenggu, ya. Jadi Mas Gunawan selalu berpikiran bahwa Mas Gunawan itu punya kekurangan. Teman-teman saya ngejek saya karena kekurangan saya, ya kan. Padahal Pak Eko sudah menyampaikan di awal tadi, ya kan, apa Mas Gunawan, bahwa Mas Gunawan itu gali potensi yang ada di diri Mas Gunawan. Tentang akademiknya Mas Gunawan bagus, ya kan, di olahraganya Mas Gunawan bagus, tingkatkan itu, gitu loh. Nah setelah Mas Gunawan sudah meningkatkan itu, insya Allah Mas, itu akan menutupi, ya, rasa malunya Mas Gunawan, rasa mindernya Mas Gunawan akan tertutupi dari situ, ya. Jadi masukannya Pak Eko, dari sekarang Mas Gunawan mulai menghilangkan pemikiran bahwa Mas Gunawan itu mempunyai kekurangan, ya. Padahal kekurangan yang ada di diri Mas Gunawan adalah kelebihan. Nah, kenapa teman-teman Mas Gunawan ngecek sama Mas Gunawan? Karena mereka merasa tidak seperti Mas Gunawan, tidak sebaik dan sempurna Mas Gunawan. Makanya mereka merasa iri. Cuman itu toh, harusnya Mas Gunawan menanamkan itu, gitu loh, ya.
Mas Gunawan harus lebih apa namanya itu lebih positif lagi berpikirnya. Pemikiran-pemikiran yang negatif yang seperti itu dihilangkan ya. Pokoknya berpikir bahwa apa yang menjadi kekurangan Mas Gunawan itu sebenarnya adalah kelebihan Mas Gunawan. Nah, itu yang seharusnya Mas Gunawan tanamkan. Gitu ya, Mas? Iya. Sekarang Mas Gunawan berjanji pada diri Mas Gunawan untuk tidak lagi yang namanya berpikiran bahwa apa yang ada di diri Mas Gunawan adalah sebuah kekurangan. Tuh, Mas Gunawan tanamkan itu, ya. Jadi masukan dari Pak Eko seperti itu. Mas Gunawan selalu berpikiran bahwa apa yang ada di diri saya adalah kelebihan saya. Fisik saya yang lebih tinggi dari teman-teman saya itu adalah kelebihan saya. Gitu loh. Jadi ketika teman-teman mengejek Mas Gunawan yang katanya tinggi, yang katanya seperti gantar, seperti tower, ya kan? Nggak usah dipikirkan, itu kelebihan Mas Gunawan, ya kan? Mereka kan pendek, jadi Mas Gunawan bisa lihat mereka lebih pendek, ya kan? Nah, seperti itu. Bisa? Insya Allah bisa. Bisa ya. Nah, seperti itu harus lebih semangat lagi. Kalau Mas Gunawan terus-terusan merasa Mas Gunawan itu merasa malu kumpul sama teman, padahal ada pentingnya nggak sih kumpul sama teman-teman untuk bersosialisasi? Ada kan? Nah, ada untungnya. Dan sifat dari seorang individu, seorang manusia adalah bersosialisasi, ya kan? Iya, bersosial. Nah, gini loh Mas, kenapa saya kembalikan ke Mas Gunawan? Mas Gunawan merasa nyaman dengan diri Mas Gunawan yang selalu berdiam diri, selalu menyendiri. Saya kembalikan ke Mas Gunawan. Ketika ada kayak seperti kemarin pelajarannya Bu Ratna, Mas Gunawan disuruh bentuk kelompok, sedangkan di kelompok tersebut disuruh presentasi ya kan kemarin seperti itu, presentasi untuk memaparkan hasil pemikiran kelompoknya. Sedangkan Mas Gunawan di situ merasa malu. Karena apa? Karena Mas Gunawan terbiasa tersendiri, Mas. Ya enggak? Iya. Coba kalau Mas Gunawan dari mulai besok pagi, Mas Gunawan mulai baur sama temennya, mulai kumpul-kumpul bareng sama temennya, mulai ketika jam istirahat kantin berbaur sama temennya. Jadi ketika Mas Gunawan sudah terbiasa dengan teman-temannya, jadi Mas Gunawan ketika seperti ada kegiatan seperti tadi itu membentuk sebuah kelompok itu, Mas Gunawan tidak malu lagi. Karena apa? Karena Mas Gunawan sudah terbiasa bersama-sama. Gitu loh. Ya Mas ya? Insya Allah. Bisa? Insya Allah bisa. Selain masalah malu Mas Gunawan karena fisik Mas Gunawan dan sering dibully, apalagi faktor yang membuat Mas Gunawan malu? Di masalah di rumah. Di rumah? Di rumah itu. Kenapa Mas? Tadi masalah apa namanya kan keluarga saya dan dagang gitu. Nggih. Itu berangkat dari pagi pulang sampai sore, saya jadinya tidak diperbolehkan untuk bersosialisasi karena disuruh di rumah aja jagain rumah, jagain adik kamu. Berarti Bapak sama Ibu menyuruh Mas Gunawan untuk tetap di rumah sewaktu Bapak dan Ibu sedang tidak di rumah. Sedang tidak di rumah. Berarti itu perintah Bapak sama Ibu Mas Gunawan untuk seperti itu. Iya, untuk seperti itu. Nah, kegiatan Mas Gunawan ketika di rumah ngapain? Kegiatan saya di rumah hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah ya Pak. Kalau tidak ya hanya bermain handphone seperti itu. Nah, untuk main handphone Mas Gunawan mainnya apa? Game atau main media sosial? Kalau media sosial saya jarang main sih Pak. Saya jauh lebih cenderung ke tontonan-tontonan seperti YouTube atau apa seperti itu. Nah, gini Mas Gunawan, Bapak sama Ibu Mas Gunawan kan menyuruh Mas Gunawan ketika tidak ada orang di rumah, Mas Gunawan di rumah saja, jagain rumah, ngomong adike gitu toh. Nah, tapi kan di rumah juga kan Mas Gunawan bisa bersosialisasi.
ya kan? Dengan cara apa? Kita punya media sosial, kita bisa bersosialisasi lewat dunia maya, itu juga bisa Mas ya. Jadi tidak menutup kemungkinan Mas Gunawan masih bisa berinteraksi sosial itu menggunakan media sosial. Jadi di sekolah Mas Gunawan tidak pernah bersosialisasi dengan teman di kelas, di rumah juga Mas Gunawan tidak bersosialisasi di rumah. Jadi Mas Gunawan nanti temannya siapa? Nah, ya kan? Teman akrabnya Mas Gunawan siapa? Di sekolah. Sekolah paling cuma satu sih Pak. Siapa? Krisna Pak. Krisna. Iya, Krisna. Oh, yang kelas 9C itu ya? Iya, 9C. Itu teman akrabnya. Iya, Satu sekolahan dulu SD-nya? SD-nya ya SD-nya tidak Pak. Tidak. Tidak. Tapi jadi akrab. Tapi jadi akrab. Tapi hanya satu itu aja Pak, tidak ada yang. Oh, berarti cuma satu toh Cuma teman-teman Mas Gunawan di sekolahan Cuma yang satu. akrab. Iya. Kalau di rumah ada tidak? Kalau di rumah hampir tidak ada sih Pak. Di rumah di lingkungan Mas Gunawan tidak punya teman akrab. Tidak punya. Berarti sejak pisah waktu SD itu waktu ketemu malah jadi canggung. Karena tidak Iya. satu Iya, sekolahan ya. karena satu sekolahan Jadi di sana, canggung. Jadi canggung. Padahal dulu waktu SD akrab ya. Akrab waktu Nah SD, itu. akrab. Nah, gini Mas Gunawan. Saya kembali lagi ke Mas Gunawan. Mas Gunawan kan dulu waktu SD kan punya teman banyak. Dulu di SD temannya banyak enggak? Waktu di SD lumayan banyak Pak. Di SD merasa malu bergaul seperti yang di SMP? Untuk di SD waktu itu tidak terlalu sih Pak, soalnya kan dari kecil emang Sudah bareng sama ya, mereka. sudah terbiasa dari kelas 1 udah terbiasa. Jadinya udah lumayan terbiasa. Berarti selama 6 tahun kan bareng Iya, terus. 6 tahun Ya. Pak, jadi tidak terlalu Lebih akrab ya. Kalau di SMP kan bertemu dari sekolah-sekolah lain jadi satu. Iya, jadi satu yang Jadi saya untuk- sendiri nggak kenal sama sekali. Nah, Mas Gunawan juga nggak kenal satu Iya. sama lain. Sama lain. Nah, sekarang gini Mas Gunawan. Mas Gunawan kan nanti katanya mau ke SMA, gitu. Kalau Mas Gunawan nanti ke SMA, juga kan Mas Gunawan di sana kan ketemu dengan teman-teman yang bukan dari SMP 2, ya kan? Nah, iya bener lah. Iya, Pak. Bener. Dan kalau Mas Gunawan masih punya pemikiran seperti itu, yang malu untuk bersosialisasi, lebih senang untuk menyendiri. Nah, nanti ketika di SMA gimana? Nah, sedangkan kan tidak menutup kemungkinan teman-teman Mas Gunawan di SMP 2 tidak satu sekolahan nanti di SMA. SMA-nya mau kemana? SMA 1 Petarukan Pak. SMA 1 Petarukan. Iya. Di Sirangkang Iya, gitu. di Sirangkang. Nah, kalau ternyata teman-teman dari SMP 2 tidak ada yang di SMA Sirangkang, ayo gimana? Nah, repot lagi kan? Nah, makanya mulai dari sekarang pemikiran Mas Gunawan yang merasa senang menyendiri dan malu untuk bersosialisasi dan merasa tidak penting untuk bersosialisasi tadi karena Mas Gunawan sibuk dengan dunianya Mas Gunawan sendiri, mulai dari sekarang mulai dihilangkan perlahan-lahan ya. Karena berpikirnya apa Mas Gunawan? Setelah ini kan Mas Gunawan tidak berhenti di SMP toh. Mas Gunawan katanya pengen ke SMA, ya kan? Sedangkan tadi saya Pak Eko bilang di SMA itu juga ada dari SMP 2, SMP 4, SMP 5 dari kecamatan lain yang duplik jadi satu di situ. Nah, terus kalau Mas Gunawan tidak bisa bersosialisasi dengan mereka, nah nanti akan terjadi lagi seperti yang di SMP, ya kan? Ya enggak? Yang dirugikan siapa? Saya sendiri. Nah, yang dirugikan Mas Gunawan sendiri, ya. Iya. Dan Pak Eko juga tidak menyalahkan orang tuanya Mas Gunawan yang menyuruh Mas Gunawan tetap di rumah. Tidak. Karena ya benar Mas. Karena Pak Eko sendiri ketika Pak Eko pergi dulu juga saya selalu seperti itu kan sama orang tua saya. Ketika Bapak Ibu pergi, kamu jangan main-main di rumah saja. Karena apa Mas? Sekarang kan tahu sendiri kan kejahatan, mungkin bisa kemalingan rumahnya, bisa apa karena ya Mas Gunawan tetap di rumah enggak apa-apa. Yang penting di rumah pun bisa bersosialisasi toh. Bisa lewat media sosial atau enggak temennya kan bisa diajak main ke rumahnya Mas Gunawan. Teman-teman SD itu loh, ya kan? Masa dulu akrab sekarang enggak akrab karena beda sekolahan, ya kan? Dipanggil aja ke rumah, main rumahku. Nah, di rumahku sepi, temenin. Kan bisa di situ main bareng.
Ya, Iya. Insya Allah siap. bisa ya. Insya Allah bisa. Nah, bisa dirubah perlahan-lahan pemikiran Mas Gunawan yang seperti itu. Insya Allah akan saya cukup perlahan Pak. Bisa Insya Allah, dicoba ya. bisa dicoba. Nah, dah sekarang gini, menurut Mas Gunawan ada yang perlu diomongin lagi nggak? Untuk saat ini hanya itu sih Pak yang paling masalah terbesar saya. Sementara itu Iya, aja dulu ya. sementara. Jadi sekarang Mas Gunawan sudah merasa lega, Sudah sangat lega Pak. sudah merasa apa masih ada yang mau diungkapkan lagi sama Pak Eko? Untuk yang diungkapkan sepertinya hanya itu saja. Cuman itu? Cuman itu. Ya. Berarti yo Pak Eko ambil kesimpulan dari obrolan kita dari awal sampai sekarang. Intinya berarti Mas Gunawan merasa malu karena Mas Gunawan badan postur tubuhnya yang tinggi Iya. di antara teman-teman yang lain. Yang kedua, karena Mas Gunawan merasa di sekolahan ini tidak ada teman yang dari SD. SD. Iya. Ya, yang kedua, yang selanjutnya yang ketiga, Mas Gunawan karena sudah terbiasa di rumah sendiri. Karena perintah orang tua yang untuk berdiam diri di rumah, tidak boleh keluar rumah ketika orang tua pergi. Kesimpulannya itu ya. Ya, karena itu pemikiran Mas Gunawan berpikiran bahwa tidak perlu untuk bersosialisasi, lebih suka menyendiri. Padahal itu pemikiran ya salah, ya kan? Iya. Ya seperti tadi Pak Eko sampaikan, Mas Gunawan tidak berhenti di sini, di SMA nanti juga Mas Gunawan membutuhkan sosialisasi, bahkan di SMA itu tingkat sosialisasinya itu lebih luas lagi, Mas. Ya kan? Kalau di SMP kan paling lingkup SMP. Kalau di SMA nanti kan bisa ada agenda laga, pelatihan gabungan, ya kan? Atau belajar bersama dengan SMA lah. Kalau Mas Gunawan masih berpikiran seperti itu, wah repot Mas. Ya. Jadi intinya itu Mas Gunawan sekarang sudah merasa lega, Lega Pak, sangat lega. sangat lega. Sangat lega. Sudah pikirannya sudah enggak itu bisa dirubah nanti pola pikirnya. Insya Allah akan saya coba rubah Pak. Nah, udah nggak ada yang perlu diomongkan lagi untuk pertemuan kali ini. Insya Allah sudah cukup. Sudah cukup ya. Nah gini, nanti yang kasat Pak Eko pantau lewat temen, lewat wali kelas tentang perubahan Mas Gunawan, apakah sudah berubah atau belum. Yang Pak Eko inginkan Mas Gunawan merubah perlahan-lahan saja. Siti-siti Mas Gunawan mulai gabung sama temennya, ketika istirahat ngobrol, temennya lagi kumpul depan gabung, jangan menyendiri kelas. Ketika istirahat temannya ke kantin, ikut ke kantin. Ketika kerja kelompok, tugas kelompok, ya sumbangsi Mas Gunawan keluarkan di kelompok itu. Gitu ya. Siap. Itu pertemuan kali ini Pak Eko akhiri. Pertama Pak Eko minta maaf apabila selama dari awal sampai sekarang ada kata-kata Pak Eko yang tidak menyenangkan atau tidak bisa diterima di hati Mas Gunawan. Pak Eko minta maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua Pak Eko ucapkan terima kasih atas waktunya Mas Gunawan yang sudah meluangkan waktu dan sudah bercerita panjang lebar tentang masalah Mas Gunawan, dan insya Allah ada perubahan ya Mas ya. Dan seumpama Mas Gunawan masih membutuhkan Pak Eko, bisa nanti lain kali ketemu lagi sama Pak Eko, kita buat janji untuk seperti ini konseling. Gitu? Baik. Gitu ya. Iya. Sekarang sudah jam setengah 12. Masuk jamnya siapa? Jamnya Bu Ratna. Oh, jamnya Bu Ratna. Ya udah, Pak Eko akhiri pertemuan kali ini. Pak Eko ucapkan terima kasih sekali lagi. Silakan untuk ke kelas dan melanjutkan untuk ke pelajaran Bu Ratna. Gitu? Iya. Terima kasih banyak ya Pak. Nggih, sama-sama. Enggak Mas Gunawan. Kelas. Nggih. Terima kasih.